Bukan MIDI merge, MIDI true, bener Mas Pandan. Jadi betul. MIDI out masuk ke MIDI true box, baru dibagi-bagi kemana-mana. Nah kalau itu bisa banyak kan berarti. Jadi star chain itu lebih bisa banyak dibanding daisy chain. Ya ini bahasa digital banget. Jadi ada daisy chain, ada star chain. Masuk satu, lalu dikeluarkan ke banyak. Sedangkan kebalikannya kalau kita punya MIDI controllernya lebih dari satu, misalnya ini keyboard, ada lagi drum, ada lagi alat tiup, ada lagi perkusi, semuanya itu MIDI controller. Kita masukkan ke MIDI merge box, lalu masuklah misalnya ke sebuah komputer yang di dalamnya sudah ada sound module atau multi timbral sound generator. Jadi kita bisa MIDI channel 1 dari keyboard ini, MIDI channel 2 dari perkusi, MIDI channel 3 dari alat tiup misalnya, MIDI channel 10 dari drum, MIDI controller gitu. Aman ya. Jadi ada, maksud saya sebutan MIDI true box dan MIDI merge box. Dalam hal ini kita nggak menggunakan MIDI true box ataupun MIDI merge box. Kita gunakan sistem daisy chain soalnya. 38 tahun yang lalu ya itu masih menggunakan 5 DIN konektor seperti ini. Sekarang umumnya menggunakan USB tipe apa ini? Tipe B ya. USB tipe B seperti ini untuk mentransmitkan ataupun mereceive MIDI. Tolong diperhatikan sekali lagi bahwa ada yang namanya digital audio, bentuknya seperti ini. Sedangkan musical instrument digital interface data, MIDI data bentuknya bisa seperti ini, bisa berupa not balok dan sebagainya, bisa berupa data juga. Jadi ada perbedaan yang sangat sangat menyolok antara digital audio dan MIDI data. MIDI terus berkembang. Ya, ini minggu yang lalu ya. Minggu yang lalu kalau nggak salah. Saya bilang saya tahu dari Mas Pandan juga, dari Pandan bahwa, dari Prof Pandan bahwa MIDI sekarang sudah menjadi MIDI 2.0. Itu sejak Januari 2020. Jadi saya juga masih mendalami ini MIDI 2.0 ini. Kebetulan saja saya senang musik teknologi gitu. Tidak semua orang audio itu menyenangi musik teknologi. Tapi kebetulan karena saya mantan pemain keyboard, mungkin keharusan kalau saya mengerti basic musik teknologi. Musik teknologi di Indonesia kan menjadi media baru, musik media baru ataupun musisi media baru berarti musisinya, sedangkan ilmunya ya ilmu ilmu tentang, tidak tahu tuh kalau di ISI Jogja namanya menjadi fakultas media rekam. Ya, Iya, Pak. fakultas media rekam, Seni media rekam. fakultas seni media rekam kalau di ISI Jogja. Di IKJ malah belum ada ya? Rata-rata masih dalam bentuk jurusan, Pak.
Belum berdiri sendiri sebagai fakultas gitu. Iya, belum berdiri. Yang baru berdiri yang di Jogja. Yang lainnya biasanya jurusan di bawah seni rupa, Pak. Ya, ya bagus tolong disosialisasikan supaya jangan diisi Jogja saja. Oh ya, siap. Harus di seluruh Indonesia dong. Kan kasihan Indonesianya. Iya. Itu sama saja seperti sekarang kita masih menggunakan SCSI driver ataupun RS232 gitu loh. Itu kan lucu ya. Ya, Kalau saya sih ngerti SCSI gitu ya. RS232 udah karena kita mengalami, saya mengalami gitu. Tapi kalau yang saya anak ngalami, sekarang Pak. ya Saya ngalami, Pak. ngalamin ya berarti. Kasih 15.000 RPM, Pak. Berarti ngalamin MPU 401 ya. Ngalamin, Pak. Dulu kan Roland kan ada yang pakai RS232 connect-nya. Bentar dulu, MPU itu Roland juga ya? MPU Roland juga, tapi kan MPU dia lebih general karena colokannya udah bentuk MIDI 15. Tapi di beberapa perangkat yang lain koneksi MIDI-nya masih pakai RS232 itu. Yang Oke. bentuknya kayak konektor mouse zaman dulu. Konektor PS2 namanya. Sebelum era Oh, USB. itu juga pernah jadi konektornya MIDI ya? Iya, RS232 kan memang MIDI, Pak. Konektor MIDI, bentuknya kayak konektor mouse gitu. Cuman beda pinnya. Loh, bukannya oh iya, RS232 yang 9 pin kan? Iya. Betul kan? Kalau PS2 itu lebih gede. Kayaknya sama-sama 9 pin, cuman diameternya lebih besar. Kalau Oke. yang PS2. Tapi itu sama sekali nggak kurang banget populer tuh, Pak, karena orang mesti lebih populer dengan MIDI 15 sama MPU-nya. Nggak banyak perangkat juga yang pakai RS232. Iya, oke. SCSI juga jarang banget. Sekarang udah nggak Kasih ada ya juga kalau SCSI? nggak kasih kan sudah lalu bertransformasi jadi Firewire kan. Oh, SCSI sekarang jadi Firewire. Iya, tapi ya udah hilang lagi. Sekarang kan udah era USB-C sama Thunderbolt. Bahkan HDMI selesai juga. Oh ya, HDMI sama, cuman HDMI kan untuk visual audio visual. Ya, Hanya ya, ya. mentransmit itu aja tipe datanya. Oke, thank you. Jadi yuk kita kejar bahwa era-era teknologi teknologi berapa sekarang ya namanya ya? Kalau karena masing-masing ada nama sendiri-sendiri kayak Android sekarang sudah berapa poin berapa gitu. iOS sudah berapa poin berapa gitu. Nah, kita mau ada di mana tapi minimal basicnya bisanya kita bisa tahu semua. Ini yang kita sudah bahas juga bahwa ada cara yang susah, artinya benar-benar kita mendalami untuk supaya kita bisa menjadi dosen gitu sebenarnya. Kalau saya sih jujur berkata sama banyak orang bahwa kita ini belajar untuk jadi dosen atau jadi praktisi gitu antara dua. Kalau mungkin kalau untuk menjadi dosen, menjadi pengajar gitu ya maksudnya. Mungkin penting sekali kalau kita benar-benar tahu dari basicnya, sejarahnya dan sebagainya. Tapi kalau sebagai praktisi sebenarnya menurut saya tidak perlu sedetail itu menurut saya. eh Ya masing-masing punya punya keperluannya sendiri-sendiri, silakan dipilih mau yang di mana. Ini juga kita sudah bahas nanti 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 Prof Pandan yang akan bahas lebih dalam lagi soal ini ya. Soal konektor dan apa sih namanya itu? Baud rate dan digital audio format untuk profesional ataupun untuk rumahan. Sedangkan tipe-tipe MIDI message ada yang
seperti ini. Kebetulan saya punya, soalnya barangnya di sini. Bukan punya, dipinjamkan. Jadi saya bisa lihat benar-benar ada ribbon controller di situ. Ini kemarin kita sudah bicarakan, nanti kalau perlu kita bicarakan lagi karena ini benar-benar basicnya. Binary. Ini benar-benar basicnya. Jadi saya ingatkan jangan sampai lupa. Kalau perlu yang ini malah saya buang, ini terlalu ribet. Nah, yang ini tolong dimengerti. Mengapa MIDI channel hanya 16? Ini yang benar-benar perlu dimengerti. Bukan karena saya mengerti ya, tapi maksud saya ini basic banget. Sehingga kita mengerti perbedaan antara bit atau binary digit. Bit ini. Lalu kita mengerti byte. Ini adalah 1 byte. Percaya atau tidak, ini kita sebut not on pada MIDI channel. Aduh, berapa ini? Pada MIDI channel 4. Ini yang saya highlight ini adalah 1001 ini adalah not on, sedangkan 0011 ini adalah MIDI channel 4. Kalau ini saya ganti jadi begitu, berarti not on pada MIDI channel 1. Kita akan bahas ini. Sedangkan ini kalau kita jadikan desimal, ini adalah jumlahnya ini adalah 61. Atau 60. Sorry, 60. Nah, ini akan kita bahas. Jadi tolong kalau yang menyenangi main-main beginian, kalau menyediakan kertas akan sangat membantu. Ya, tolong diingat ini yang akan kita bahas gitu. Karena ini adalah dasar dari semuanya. Sebelum kemana-mana ini dasarnya. Saya highlight lagi, ada binary digit di mana dia hanya 0 dan 1, ada desimal di mana dia 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sebenarnya ada lagi supaya komplit, namanya hexa. Nol 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A, B, C, D. E, F. Benar ya? Ada 16 ini ya? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya? Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba di MIDI implementation chart kita itu ada tulisan 2A gitu, atau 2F atau 2E, 3D, itu ada maksudnya. Dia berbicara dengan bahasa hexa. Sangat menyebalkan sebenarnya. Tapi ya gimana? Basicnya seperti itu. Sama seperti kita belajar sine wave, complex wave, sangat menyebalkan sebenarnya. Tapi ya gimana, basicnya seperti itu. Oke, ini kita simpan ya, nanti kita akan kembali lagi ke sini. Yang berikut adalah MIDI controller change atau CC. Controller number.
Kalau kita lihat di sini, ini standar di dunia seperti ini. Modulation wheel itu controller number 0, volume controller number 7, penpot controller number 10. Nah, gitu loh. Jadi antara bahasa profesional audio dengan bahasa MIDI sangat berbeda. Di MIDI kita ngomongnya jadi MIDI controller number berapa gitu. MIDI controller ya. Sedangkan kalau di audio kan kita langsung ngomong aja volume, penpot begitu. Tidak perlu hafal. Sekedar kita tahu bahwa apapun yang kita mainkan di keyboard itu ternyata begitu kita bermain di keyboard, entah keyboardnya, entah modulation wheel-nya, entah pitch bend-nya, entah semua tombol yang ada di sini, itu semua mengeluarkan data MIDI atau MIDI message. Pusing kalau kita terus di dunia itu, walaupun nanti kita akan menjadi pusing kalau kita kembali ke sini. Tapi mudah-mudahan menjadi ada pencerahan bahwa ternyata ada ilmu yang seperti ini. Ya, saya akan selesaikan slide saya. Tolong diingat 3 elemen MIDI yang kita sudah pelajari minggu yang lalu. Ada MIDI controller, ada MIDI sequencer, ada MIDI sound module. MIDI controller gunanya memberi MIDI message. Ini adalah elemen ke-1. Ya, MIDI controller ini biasanya berupa MIDI keyboard, tapi bisa juga sekarang menjadi untuk mengontrol mixer digital. Ya, bisa juga untuk mengontrol lighting dan sebagainya. Itu menggunakan bahasa MIDI. Elemen nomor 2 adalah MIDI sequencer. Dia bisa merekam atau menyimpan data MIDI. Sudah pasti bisa diedit juga data MIDI yang bersangkutan dan bisa dimainkan kembali atau bisa di playback. Bermacam-macam MIDI sequencer. Ada yang hardware, ada yang software, ada yang standalone, ada yang computer base ya. Mungkin nanti Pandan lebih bisa detail sedikit soal ini. Sedangkan elemen yang ketiga adalah sound module atau tone generator atau MIDI tone generator, MIDI sound module saja ataupun modul saja. Dan hanya elemen inilah yang mengeluarkan bunyi, yang lain tidak mengeluarkan bunyi. Baik itu MIDI controller ataupun MIDI sequencer itu tidak mengeluarkan bunyi. Yang mengeluarkan bunyi hanya MIDI tone generator. Ya, jadi di MIDI tone generator ini ada digital to analog converter DAC-nya. Sedangkan kalau dia berupa sampling, pasti dia punya analog to digital converter. Nah, urusan sampling ini nanti urusannya dengan sampling rate, sampling bit dan sebagainya. Nyambungnya akan ke situ gitu loh. Jadi mau tidak mau kita lewati dulu sumbernya, lalu baru kita naik ke jembatan, baru kita akan sampai ke tujuan. Ya, jadi dengan adanya MIDI, maka lalu ada sound module dan sebagainya adalah genre musik yang baru. Contohnya sound module, saya masih belum ganti, ini masih Yamaha TX 16W, jujur saja saya nggak pernah punya juga ini. Kalau kita perhatikan dia masih pakai floppy disk. Ya, floppy disk 3,5 inch, dulu saya punya banyak sekali. Kalau ngamen dulu pakai floppy disk karena datanya data MIDI gitu. Data MIDI itu sangat kecil.
Maka seharusnya kita sudah mengerti sekarang ada yang namanya synthesizer, ada yang namanya sound module, ada yang namanya sampling ataupun samplers, ada yang namanya MIDI workstation yang terbaru Montage. Mahal banget ini setahu saya. Enggak juga, Motif juga mahal sekali. Tapi ya tergantung kita senang dengan sebuah keyboard ya ada uangnya gitu. PSR mana ya? Oh ini. Sedangkan PSR kelasnya adalah consumer keyboard ya, bukan. Jadi ada consumer, ada profesional gitu maksud saya. Bukan berarti kita tidak bisa menggunakan ini untuk profesional, sangat bisa. Gitu. Tapi sebenarnya keyboard yang benar-benar untuk seorang pro itu adanya di sini. Sebenarnya paling mudah kalau buat keyboard, kebetulan saya tahu kalau dia itu kelasnya profesional biasanya bukan biasanya. Hampir selalu kalau kelasnya profesional, keyboard yang profesional itu tidak ada loudspeakernya. Tolong diingat itu. Saya tulis ya supaya lupa. Semacam RD 2000 ya Pak? RD 2000, RD 1000, RD 800 kan nggak pernah ada loudspeakernya ya. Iya Pak, benar. Berarti dia profesional. Gitu. Sedangkan MIDI controller kita sudah mengerti tidak ada bunyinya, ya. Sedangkan MIDI sequencer di sini sebutnya music computer CX5M ini pasti apa ya music computer ini sini ada sequencer juga, saya malah nggak tahu. Apa bedanya sequencer sama music computer? Ini mesti dicari lagi ini. Tapi dia waktu zamannya itu dia kalah sama Roland ya. Roland punya apa namanya? MC 300, MC 500, MC 50, MC 50 Mark II. Itu yang membooming. Nah, ini juga akan saya simpan dulu. Ini yang saya sebut mengapa MIDI channel hanya ada 16 karena channel itu hanya terdiri dari 4 bit. Ini 1 bit, 2 bit, 3 bit, 4 bit, 5 bit, 6 bit, 7, 8 bit. Ya, 8 bit ini kita sebut 1 byte. 8 bit ini kita sebut 1 byte. 8 bit ini kita sebut 1 byte. Jadi ini semua adalah 3 byte. Byte yang pertama biasanya selalu byte yang pertama adalah status, byte yang kedua adalah data byte, byte yang ketiga adalah data byte yang kedua. Di mana note number 60 yang tadi masih ingat? Note number 60 itu adalah middle C. Kalau kita lihat keyboard kan C-nya ada banyak. Nah, yang nomor 60 itu terkenal dengan sebutan middle C. Jadi tolong diingat di dalam dunia MIDI, note number atau jumlah keyboard itu mentok ada 128. Ya, note number 0 sampai note number 127. Tapi seperti kita ketahui keyboard yang paling panjang yang pernah kita tahu kan hanya 88. Betul ya? Waduh, ini video saya dari tadi kebuka. Berarti kelihatan AC saya stereo. Dari tadi kelihatan hanging loudspeaker di kamar saya juga. Oke. Pak David. Tanpa ya. Kemarin kan aku pakai EPC 40 MK2, tapi untuk MIDI controllernya kontrolnya buat visual aja.
tapi sekarang nggak dipakai lagi. Belum terlalu paham. Apa itu? Behringer ya? Bukan. EPC 40i MK2. Itu buat visual. Waduh, benda apa itu? Mesti tanya sama Pandan atau harus benda apa itu Dan? Apa Pak? Apa Zal Akai. namanya Zal? Akai EPC 40 MK2. Ah, Itu kemarin pakainya cuman buat show event aja sih di klub. Cuman diedit sebentar aja, abis itu nggak dipakai lagi, nggak ngerti. harus lihat kasusnya sih, cuman ya harus lihat kasusnya sih Mas. Kalau apa namanya kayak gini rada susah anunya Pak David. Iya, itu sih pas bosnya beli kemarin, kata orang jual itu untuk visual. Jadi aku pakai di Resolum Arena cuman 2 channel sama beberapa tombol aja. Oh kan. iya memang kalau Kepake. itu kayak emang teknologi yang MIDI buat visual Ya, itu kayak punyanya Feeling-nya Roland. Jadi memang cuman berapa tombol, fiturnya cuman buat ganti scene, terus buat ngasih transisi gitu aja. habis itu simpan lagi dah. Beli mahal-mahal nggak kepake, sayang. Memang kegunaannya buat apa kalau memang belinya buat apa namanya memang buat visual sih kayaknya nggak cocok amat itu karena perangkat-perangkat kayak gitu kayak punyanya Roland Feeling juga akhirnya nggak laku. Saya pernah sempat punya tuh dulu ya akhirnya nggak kepake karena waktu itu teknologi Feeling itu diciptakan supaya performer itu bisa dengan sendirinya ngontrol motion grafiknya gitu loh. Jadi kan seru tuh kalau kita pas main piano single, kita pakai motion graphic di belakang, itu kita sendiri yang ngontrol gambarnya ganti apa gitu. Itu tujuannya Feeling itu kayak gitu, Akai itu seperti itu. Makanya itu teknologi mahal yang agak kurang kepake akhirnya. Sekarang juga nggak ada lagi alatnya yang pakai itu. Ya, ini ada baru sekali pakai Akai EPC 40 itu. Belinya hampir 7,5 jutaan. Bos waktu Iya, lewat iya. di Glodok, dia telepon kirim, bisa nggak pakai ini, katanya bisa pakai buat visual. Tahu-taunya cuma sekali pakai doang, nggak disimpan. Nanti aku kirim Iya. gambarnya di grup. Iya. Tolong Makasih. grup. Saya udah lihat dia sebetulnya macam-macam kan controlling ya. Cuman itu nanti urusannya sama perangkat yang dikontrol itu sebetulnya gini loh kayak ini loh Pak David kayak Mackie Connection kalau kita beli kayak semacam control surface yang bisa kontrol DAW kita itu kan juga kadang bermasalah Pak David. Oke, iya. Jadi kadang si controller surface-nya itu memang komunikasinya pakai MIDI. Cuman kan MIDI yang nomor berapa itu yang disepakati antara si alat control surface itu sama DAW kita gitu. Maka kan ada istilahnya ini si control surface ini akan support ke software ini. Kenapa? Karena dia sudah menanamkan MIDI message yang memang dipakai untuk Mackie Logic-nya di software DAW tersebut gitu. Jangan coba-coba untuk menggunakan alat itu ke DAW yang memang nggak ditulis gitu. Memang sih bisa diakalin, misalnya kita ngerti alamatnya, cuman harus nyari satu-satu gitu. Tombol stop, Harus dia nggak ada di sini ya. Harus edit interface dulu itu ya. kan define toh Pak. Ini kan ini yang di MIDI yang 2 ini bisa lebih banyak loh. Nah itu kan masih banyak yang tidak define atau yang general purpose itu kan itu bisa dipakai Pak. Kalau yang sudah dipetakan itu kan misalnya modulation well, bird control, foot control, portamento itu kan sudah dipetakan Pak. Iya. Yang undefined sama yang general purpose itu bisa disepakati antara alat tertentu yang kemudian juga kayak sistem eksklusif. Misalnya si Roland punya sistem eksklusif dengan general JS-nya. Dia bisa controlling untuk ngatur cut off, resonance dan lain sebagainya. Semacam itu sih sebenarnya. Ini kan nah ini kan ada tuh misalnya kayak 14 itu undefined tapi dia biasanya dipakai untuk attack, decay, sustain, release.
Nah ini kan butuh kesepakatan. Bisa jadi di alat yang lain dia nggak akan dipakai untuk itu gitu, karena itu masih terbuka gitu. Ya artinya belum disepakati di apa namanya? Belum Ya disepakati. belum diatur lah. Jadi artinya perangkat itu memang perangkat yang memang kita harus ngetes per alamat yang kira-kira cocok yang mana, itu memang pusing, Pak. Maka kemudian alat-alat yang memang ditulis, misalnya controller ini bisa untuk DAW ABCDE, itu kan dia udah programmable, jadi sudah diprogramkan, kita tinggal milih skenario-nya aja kayak di mixer digital itu, Pak. Scene A, scene B, scene C, scene D gitu. Itu di buku Ya, manual ada scene A itu misalnya Logic Pro, scene B-nya itu GarageBand dan seterusnya. oke. Artinya dia punya apa sih namanya kalau MIDI implementation chart-nya sendiri ya? Ada ya, MIDI implementation chart kan guidance dan setiap alat pasti punya, Pak. Betul, makanya Maka yang harus baca tadi apa itu. Akai berapa? Akai MPC 40 ini kan memang dia kontrol surface nih aku lihat. Mana sih gambarnya? Di googling aja sih Pak kayaknya. APC 40i, Pak. MPC 40. Oke. Ya, nanti jadi ingetin ya. Siap, Pak. Supaya kita sama-sama belajar dan jangan sampai terjadi lagi pembelian yang tidak berguna. Benar nggak? Siap, Iya. siap. Mending beli yang lain kan yang lebih berguna gitu maksud saya. Bukannya nggak boleh, Akai silakan APC aja. EPC kan Mas? EPC 40 kan? Ya, Akai AAPC 40. Ya, C4. itu malah sebenarnya buat Ableton loh. Ini yang jual juga rada ngaco itu. Ya, katanya buat visual oke nih. Tinggal diedit aja, masukin satu-satu. Lah ya itu yang saya bilang tadi ya, tinggal diedit. Ya kalau alatnya itu Newport si ininya softwarenya Mas. Itu memang yang jual rada-rada itu Mas. Nggak, tanggal lahirnya kapan? Tahun berapa lahirnya? 2009 itu Pak David. Wah ya udah lumayan, 2009 udah lumayan berumur. Ya cuman memang peruntukannya bukan untuk visual murni dia. Dia tuh buat Ableton Live gitu loh. Kalau buat visual murni ada sendiri alatnya. Oke. Close case dulu. Ya, Soalnya oke. merek tentu nanti kita di ini lagi. Digerebek. Siap, Pak. Bener Siap. Pak. Kalau nggak bertanya pasti nggak tahu, Pak, itu. Nggak tahu kan. Oke. Mana Om Haris hilang tadi ada? Oh ada. Ayo Mas Mandan. Silakan. Yes. Slide Pak. Mau apa dulu nih Pak? Ya, mungkin langsung ke beat byte kali. Format audio dulu gimana? Boleh, silakan. Karena kan format audio itu yang nantinya akan menentukan kenapa kita butuh baud rate sekian gitu. Jadi sebetulnya nih saya pecah sih ada dua macam file. Kita bisa ngomongin file low res sama high res gitu. Kalau file high res, ini kenapa nggak bisa digeser? Per minute per accuracy is modern. Nah, sebentar. 24-bit resist in many of the most popular and widely used formats. Full quality digital audio. Digital recordings in this format can be fairly large in size. The file size of a linear PCM requirement, megabytes. That means a PCM audio file that the CD. Berbicara tentang digital audio high res, itu adalah file audio yang dia itu disebut juga uncompressed atau disebut juga PCM atau pulse code modulation. Artinya memang gambarannya kalau di kamera itu raw gitu. Jadi memang bukan kompres. Kalau misalnya biasa mainan kamera, handphone atau kamera pocket atau kamera apapun yang di situ filenya adalah JPEG atau JPG itu kompres.
Kalau RAW-nya itu ya dia akan menjadi RAW berdasarkan mereknya. Nah, di audio pun juga demikian. Jadi kalau kita berbiasa menggunakan MP3 itu adalah kompres. Unkompresnya itu disebut PCM gitu. Nah, kalau ngomongin masalah WAV sama AIF itu truknya merek A sama truk merek B gitu. Jadi kita tidak bisa sebetulnya mengatakan bahwasannya memang WAV atau AIF itu adalah yang format Bentar, sorry. gimana? Diulang Gimana? lagi PCM sama MP3. PCM itu kan pulse code modulation, artinya dia itu secara sistem linear pulse code modulation, artinya file raw dalam audio yang kemudian dia mempunyai ekstensi format bisa WAV bisa AIF gitu. Nah, itu disebut juga uncompressed audio, jadi betul-betul asli gitu. Kalau kita berbicara MP3 itu sudah kompres audio gitu. Jadi kenapa kompres? Karena memang sudah dikecilkan, disesuaikan dengan frekuensi yang bisa didengar oleh manusia. Maka kenapa MP3 ukurannya bisa hanya 10% dari file WAV, file PCM-nya atau file aslinya, kira-kira gitu. Nah, hitungannya itu biasanya byte megabyte per menit. Jadi misalnya contoh seperti ini, sebuah audio uncompressed ya atau high res PCM itu 44,1 kHz dengan 16 bit itu butuh ukuran 5 megabyte per menit. Itu untuk single channel gitu. Jadi kalau stereo ya dikali 2. Terus kalau lagunya 4 menit ya pasti dikali 4 gitu aja. Jadi kalau misalnya ini lagunya 4 menit mono, ukurannya itu jadi 20 megabyte. Kalau misalnya stereo berarti jadi 40 megabyte. Ditulis kali, Ini Pak, dan ini ditulis Pak. di Word kali. Ini Pak, ini nggak muncul, sharing saya nggak muncul kan? Muncul tapi kecil. Iya Pak. Iya itu. Tuh di situ ketulis tuh, jadi LPCM audio 441 kHz 16 bit itu 5 megabyte per menit. Tapi kalau stereo, nah ini kan so the size of stereo maka akan menjadi 10 megabyte per menit. Jadi kalau lagunya 4 menit jadinya 40 megabyte. Ini uncompressed. Jadi semua frekuensi, semua rentang frekuensi dari 20 Hz sampai 20 kHz itu masuk semua di sini. Itu yang akan berbeda nanti dengan MP3 gitu. Nah, kalau kita berbicara MP3 itu adalah ini agak susah digeser sih. Nah, kalau misalnya bitnya digedein gimana ceritanya? Jadi kalau bitnya digedein ya ukurannya pasti akan menjadi semakin lebih besar. Times bit Gitu. Jadi resolution, you'll get the file size in bits per patokan second. ukuran tadi itu But adalah given the size untuk of the files, 44,1 it's always made more sense to express kHz. that in a more convenient measurement. Kalau Megabytes per misalnya minute. ukurannya itu So a menjadi PCM audio file at the 48, if you multiply sample Ini rate karena times bit resolution ini kenapa dia tidak bisa di syncing? instead, and the file size would be slightly larger, about Sorry. 5.5 Biar dia megabytes per keluar dulu minute per track. tulisannya bentar. At the higher current standard of 24 bits, 44 1K recordings come in at 7.5 megabytes per minute per track. And 48K recordings would take up 8.25 Jadi megabytes. kalau ketika kemudian kita menggunakan 48 kHz, SR itu sampling rate ya. Jadi sampling rate seperti tadi disampaikan Pak David, ada yang namanya sampling rate. Itu 48 kHz dengan resolusi bit 16 itu berarti ukurannya menjadi 5,5 megabyte. Dalam dunia perrekordingan, perekaman itu yang ideal kita minimal menggunakan 48 kHz dan 24 bit. Ini minimal ya, artinya minimal umumnya.
Kalau kita pakai 44,1 gimana? Ya nggak apa-apa, cuman masalahnya begini, kalau kita berbicara tentang sampling rate, mungkin di sini ada yang bertanya, kenapa 44,1 gitu? Padahal kalau kata guru fisika, kita bisa mendengar suara itu kan hanya sampai 20 kilohertz kan gitu. Tapi kenapa sampling rate itu 44,1, bahkan untuk film itu 192 kilohertz. Nah, di sini akar permasalahannya yang kadang-kadang tidak disadari, ada yang disebut dengan Nyquist. Itu. Jadi ada yang disebut dengan Nyquist atau quantization, di mana kalau teman-teman lihat di sini 44,1 kHz SR itu sebetulnya yang kita dengar itu hanya separuhnya, artinya hanya 20 kHz. Sehingga kita tidak mungkin melakukan sampling itu di 20 kHz, karena kalau kita melakukan sampling 20 kHz, maka yang kita dengar itu hanya 11 kHz. Itu kejadian karena ada yang namanya quantization atau Nyquist. Jadi ini saya pas lagi filenya kebetulan ini adanya di iPad, jadi agak susah untuk geser di laptop, nggak jalan soalnya nih tadi Pak David. Nah, Nyquist itu sebetulnya gampangnya gimana yang jelasinnya? Nah, misalnya gini, kalau kita berbicara tentang sampling, itu kalau kita berbicara sinyal analog itu kan biasanya akan muncul, ini kenapa nggak muncul pennya ya? Aneh. Teori ini bentar, Mas Pandan. Gimana Pak David? Ya intinya teori Nyquist itu kalau saya bahasa muda saya adalah teori Nyquist adalah jika kita punya sampling rate 40 kHz gitu aja ya, atau ya yang standar CD, standar compact disc audio itu kan 44,1 kHz itu standar compact disc apa namanya Redbook standar Redbook audio itu 44,1 kHz. Mengapa? Karena dari sampling rate itu kalau kita bagi 2 jadilah dia 22,05. Bentar, tak rebut sebentar ya, Mas Mandan. Oke. Bentar. Jadi misalnya kita punya 44,1 loh. 44,1 kHz sampling rate. Itu kan. Ini kalau kita bagi 2 jadilah 22,05 kHz. Gitu kan? Yes. Ini kalau kita kurangi faktor correction factor, faktor koreksinya kita kurangin 2,05 jadilah angka ajaib kita 20. Gitu. Ini maksud saya untuk meluruskan apa yang ada di pasaran gitu loh, ya. Bahwa telinga manusia kan mentok 20 kHz. Jadi ya sampling rate-nya kalau mau mentok sampai 20 kHz kita dengarnya ya berarti harus 44,1 karena ada correction factor dan ada teori Nyquist gitu. Ada quantization teori Nyquist. Ya kalau ada waktu silakan di Google teori Nyquist ini lumayan panjang dan si Mr. Nyquist ini ya sejajar lah sama mereka itu, sama Dante, sama Thomas Alva Edison dan orang-orang yang sakti-sakti itu. Ya, monggo Mas Mandan, itu aja. Maksudnya kalau kita bicara sampling rate itu kita bicara frekuensi yang tertinggi. Itu tolong diingat
bukan berbicara frekuensi yang rendah. Yes. Jadi frekuensi tertinggi yang dapat diproses, maka kita bicara teori Nyquist. Yes, maka nah kejadiannya kan karena jadinya begini. Kalau kita berbicara ke sinyal analog, inilah jadi Nyquist-nya itu. Gitu. Karena ketika kita sampling jadinya bergerigi begitu. Itu yang kemudian apa namanya tadi Nyquist atau quantization, sehingga kalau kita sampling pada 44,1 itu jadinya hanya 2,05 dikurangin correction factor jadinya 20 kHz. Maka kalau untuk ukuran broadcast biasanya kita pakainya di 48 kHz. Di audio pun juga biasanya orang rekamnya kebanyakan akhirnya sekarang di 48. Sebetulnya kalau kita ngerekamnya di 48 pun nanti dia akan turun ke 44,1 juga gitu, yang tadi disebut Redbook gitu ya. Redbook CD gitu. Tetapi ini tetap beda sih ya, kita ngerekam di 48 sama ngerekam di 441 tetap beda kalau ngerti caranya yang disebut dengan diter pengurangannya ya. Jadi kita rekam aja di 48 biar kita dapat suara yang lebar, tapi nanti ketika kita akan turunkan ke 441 itu kita pakai diter. Nah, ngomongin ini sampai sini dulu aja. Kemudian dari sinilah kemudian kita akan membicarakan yang namanya tadi baud rate. Jadi kan akhirnya semua data itu butuh dikirim. Nah, ini masalahnya. Dan ini pusing sebetulnya kalau kita berbicara ini. Ini kan kita akan ngomongin masalah frekuensi ya. Ini saluran telepon memiliki tanggapan bandwidth mendekati 2400 Hz untuk mentransmit data. Kalau misalnya, makanya kenapa kalau kita dengar suara di telepon nggak akan pernah bagus. Kenapa? Karena telepon itu memang sudah dirancang supaya frekuensi yang dikirim hanya untuk voice, untuk suara saja gitu. Jadi memang kalau di telepon ya begitu. Makanya kalau saya kebetulan kan banyak mixing film juga. Kalau kita ada adegan orang lagi nelpon itu suaranya jadi begitu gitu kan. Mesti di mixingnya begitu. Kenapa ya? Karena memang si data yang dikirim untuk ukuran urusan telepon itu memang hanya frekuensi yang voice manusia saja, dalam hal ini antara 300 sampai 3300 Hz. Jadi nggak mungkin kita bisa mendengar frekuensi harmonik di jalur telepon gitu. Karena apa? Karena kalau misalnya kita kirim 20 kHz di jalur ini, maka butuh transmit data yang besar sekali. Itu yang tadi, terus kemudian kita berbicara tentang yang disebut baud rate. Nah, diulang Mas Medan, diulang dari mengapa telepon itu suaranya harus bandwidthnya sempit. Kenapa harus bandwidthnya sempit? Ya oke, sorry Pak. Saya sendiri pusing soalnya Pak. Ya makanya karena ini membutuhkan pelan-pelan. Karena ini membutuhkan sebuah kita memang harus ya. Jadi gini, tadi kita sudah ngomongin kan masalah high res audio gitu ya. Di mana high res audio mengejar sampling rate sampai 44.000 Hz gitu. Kenapa? Karena ada yang namanya teorema Nyquist, di mana hasil dari perekaman digital itu akan dipotong separuhnya gitu ya, karena ada yang namanya quantization gitu ya, yang ditemukan oleh Mr. Nyquist itu tadi, sehingga kalau kita rekaman di 441 sejatinya yang kita dengar itu hanya 20 kHz gitu ya, tadi seperti yang dijelaskan Pak David juga. Nah, kenapa begitu? Itu ya karena di dalam pengiriman data itu ya, ketika kita ngirimin data
itu kan dalam bentuk data apapun itu akan terjadi pemotongan gitu. Akan terjadi pemotongan semacam ini. Mana tadi? Nah, kok hilang? Nah, ini pemotongan ini. Jadi dari data analog ke digital itu kan memang ada perubahan karena ya memang begitu teknologinya. Artinya memang ada quantization. Itu sebabnya di dalam telepon. Nah, ini baru ke situ. Di dalam telepon itu yang dikirim hanya frekuensi suara manusia karena memang peruntukannya hanya frekuensi itu saja antara 300 sampai 3.300 Hz gitu. Nah, kenapa? Karena lalu lintasnya jalan tolnya itu kalau butuh cepat ya mau nggak mau itu yang bisa kita capai gitu. Kalau misalnya kita maksa untuk ngirim 20.000 Hz melalui sambungan ini, baud rate-nya bisa besar sekali gitu. Dan bisa terjadi kemungkinan latensi. Itu sebabnya kenapa dalam pengiriman data audio untuk telepon kabel atau yang kita biasa sebut PSTN, itu kan nggak ada delay-nya. Kita ngomong apa langsung gitu. Kenapa ya? Karena yang dikirim hanya frekuensi segini, 3.000 Hz untuk suara saja. Jadi jangan berharap kita bisa mendengarkan frekuensi harmonics dalam koneksi telepon gitu ya. Karena sampai hari ini pun nggak cukup jalannya gitu. Maka nah ini kan nih PCM. Memang mungkin akan ada pertanyaan loh, ini kan kita ngomongin audio, kenapa kita ngomongin telepon gitu ya. Karena basically-nya sama itu. Loh, telepon itu Basically-nya audio sama. loh, ya. Nah iya makanya, cuman kan artinya kalau misalnya kita tadi nggak ngikutin dari awal, kenapa tiba-tiba webinar hari ini kita ngomongin telepon kan gitu maksudnya. Harus Dan telepon, smartphone, handphone, semua yang belakangnya phone, headphone, earphone itu semua urusannya dengan bunyi kita harus bicarakan. sama, maka kemudian ini pun ya PCM itu pulse code modulation itu juga jadi cikal bakal internet. Kalau ingat dulu connect internet pakai modem kan nit gitu ya. Itu PCM juga di frekuensi tertentu gitu. Dulu bunyinya gitu. Iya, nah itu kan tuh frekuensi juga ini memang itu frekuensi tertentu untuk ngirimin data dari modem itu sendiri gitu. Ini pun juga mengalami quantization. Sehingga memang kalau dalam dunia pertelekomunikasian itu yang disebut hanya quantization. Dalam dunia audio ditemukanlah oleh si Mr. Nyquist itu yang kemudian dia sebut Nyquist, ternyata di audio untuk recording juga sama loh bro gitu loh. Ternyata loss sinyal, ada yang hilang datanya, frekuensinya gitu. Maka lu kalau mau nyempling suara bagus harus gede gitu. Maka kalau kita mau mentransmit, bahkan kalau kita dengerin radio itu kan suaranya cuma 22.000. Karena radio tidak bisa juga mengirimkan data selebar itu gitu. Kemudian saya kadang bertanya-tanya, ya terus kenapa kita pusing dengan kita harus ngeplay file FLAC yang ukurannya 40 mega ketika file FLAC itu sendiri adalah sebuah file kompres gitu loh. Kalau saya ngomongin FLAC, saya mending bawa WAV sekalian. Kenapa? Karena ukurannya FLAC dan WAV itu sama, tetapi WAV itu memang dia adalah uncompressed audio. Kita akan membawa data audio itu yang lengkap 20.000 Hz frekuensinya. Gitu. Izin salah Pak. Bukan, kalau FLAC kan lossless, jadi tetap ada yang terkompres ya. Ya artinya kan makanya dia walaupun dia ngomong lossless, tapi kan gini, apa namanya? Satu hal pertama yang saya agak heran tuh sama si FLAC itu adalah ketika dia muncul, kalau misalnya dia itu memang mau menjadi uncompressed,
itu ribet banget loh. Tidak semua player mendukung flag gitu. Bentar dulu, Lagi bentar pula dulu. sudah Flag ada itu apa ya? FLAC itu loh Pak. Dia ngeklaimnya memang lossless, makanya ukurannya antara flag sama WAV itu sama Pak. Gimana? Tapi itu FLAC. menjadi semacam gimana? FLAC itu singkatan dari? Wah, sebentar Pak, kalau singkatan kita harus googling Pak. FLAC singkatan apa, Nil? Iya, banyak juga yang Googling share juga, file-file flag. Iya, makanya itu singkatan apa, kita tuntaskan. Tapi Free lossless saya, audio codec. Free lossless nah, audio codec. kenapa Makanya. kenapa hasil recording kita di mixer digital itu hasilnya WAV bukan flag? Itu aja sih yang saya pikir. Nah, ya itu tadi makanya. Nah, itulah tadi yang saya bilang di awal. Sebetulnya yang disebut dengan uncompressed audio itu adalah PCM gitu. Pulse code modulation. Ini kan saya sudah bicara di sini. Linear pulse code modulation audio itulah uncompressed audio gitu. Jadi di dalam sebuah LPCM atau linear pulse code modulation itu terkandung 20.000 Hz gitu. Nah, WAV sama AIF sama flag ini ibarat kata Toyota, Honda sama Daihatsu gitu loh. DSD, DSF. Iya, merek saja kayaknya dagang merek aja saja. itu. Jadi kalau kita di video, saya kerja di video itu ada yang disebut dengan extension atau container dan codec gitu. Kalau misalnya saya mau menggunakan analogi yang sama, LPCM ini codecnya adalah PCM gitu. Tetapi kontainernya adalah WAV, adalah AIF, adalah flag gitu. Nah, kalau sekarang teman-teman lihat di perangkat audio profesional manapun, perekaman selalu pelan-pelan. Oh ya. Joksu. Enggak Pak, karena ini harus kita luruskan karena iya makanya pelan-pelan. Antara consumer dan prosumer ini yang menjadi harus dijelaskan karena gini, sekarang orang-orang banyak yang mengagungkan FLAC gitu sebagai sebuah format audio yang paling baik, paling jernih, paling bla 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 bla. Tanpa tahu artinya FLAC itu gimana sih bedanya dengan WAV apa gitu. Ya, antara FLAC, WAV dan AIF itu adalah Toyota, Daihatsu dan Honda gitu. Yang dibawa apa sih? Yang dibawa sama-sama lossless. Gitu. PCM yang dibawa gitu loh. Nah, saya sih nggak baca detail ya semangatnya bikin FLAC itu apa. Kalau MP3 saya baca sejarahnya itu kenapa ada MP3 itu adalah hasil riset sebuah lab di Jerman yang kemudian menelurkan sebuah kodek MP3 gitu. Di mana ternyata setelah diriset telinga manusia itu kan tidak bisa sensitif terhadap semua frekuensi. Oleh sebab itu kalau kita bicara ke perangkat audio, kenapa equalizer hanya ada 30 band? Kalau misalnya memang frekuensi kita itu 20.000 Hz, harusnya kita pakai equalizer 20.000 band kan gitu. Tapi kenapa tidak? Kenapa harus di jarak per sepertiga oktav? Ya karena jarak per sepertiga oktav itulah telinga kita sensitif. Misalnya dari 32 Hz menuju ke 50, itu kan ada 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Ternyata itu telinga kita nggak bisa bedain gitu. Nah, hal inilah yang oleh MP3 itu di-reset, dihilangkan. Itu menjadi kompres audio file. Dan di MP3 pun sudah tidak ngomongin masalah berapa megabyte. Yang dibicarakan dalam MP3 adalah ini lu kompres berapa kbps gitu. Karena lagi-lagi urusannya untuk kita transmit file MP3. Kalau zaman dulu kita mau transmit file PCM, kalau tadi saya bilang telepon itu aja
butuh baud rate segitu besar untuk mentransmit suara manusia, apa kabar kalau kita harus transmit 20.000? Maka muncullah MP3. Oh, sekarang dengan adanya MP3 kita bisa nih transmit file audio kualitas baik dengan lalu lintas yang kecil. Itu maka disebut compressed audio file yang dikompres berdasarkan berapa kilobyte per second gitu. Karena tujuan di awal MP3 dibuat supaya dia bisa di-streamkan over internet gitu. Sedangkan zaman dulu kecepatan internet itu hanya berkisar antara berapa kbps. Mungkin Pak David masih ingat kita dulu internet itu kalau pakai modem US Robotics yang 56 kbps itu sudah mewah sekali gitu ya kan. Sekarang Iya. koneksi 4G udah bisa sampai 2 megabyte per second. Kenapa saya bilang 2 megabyte per second? Kalau teman-teman ada yang membantah, lo enggak, itu si merek itu bisa sampai 20 Mbps. Ini yang selalu saya omong. Jangan sampai tertipu kita. Kalau misalnya kemudian kita itu dikasih tahu bahwasanya ini adalah koneksinya 20 Mbps gitu ya. Kita lihat nih B-nya kecil, ini berarti dia adalah bit. Gitu. Bukan byte. Sedangkan kalau kita mau ngomongin file itu 3 megabyte per second. Ini adalah byte. Karena B-nya besar. B-nya tolong diringkarin. B-nya besar. Nah, ini B-nya besar. Sehingga pertanyaan selanjutnya, loh terus kalau misalnya kita langganan internet kecepatannya 20 megabit per second, itu sama dengan berapa megabyte per second? Gampang, tinggal dibagi 8. Berapa jadinya? 20 bagi 8 3, berapa? sekian. 20 dibagi 8. 2,5 megabyte. Ini kecepatan internetnya. iya, Kalau iya. kita mau ngukur, kita download file MP3 ukuran 2,5 Mbps ya toh. Misalnya ini Mbps, ini MP3, itu berarti butuh waktu 1 menit. Pelan-pelan diulang. Ini kenapa bisa 1 menit? Berarti kalau kita Kok 1 langganan menit sih? Nek 1 detik, maaf saya salah. 1 detik. Jadi kalau misalnya ini berarti ini 1 detik gitu. ya dalam Kalau 1 kita detik bisa download 2,5 Mbps, megabyte. Kalau per second. kecepatan kita beneran segini ya, itu. Ya, jadi kalau kita langganan yang 100 Mbps pun Padahal biasanya kan tulisannya gini Pak David, up to. Jadi kalau nanti si provider itu ngasih kita 5 megabit per second, ya dia nggak salah kan up to. Jadi kalau 5 megabit per second dibagi 8 sama dengan berapa? Sehingga jangan lagi kita, ini kita langganan internetnya 20 Mbps loh. Iya 20 Mbps up to. Kalau pas jam 12 siang cuma dikasih 5 Mbps, ini berarti hanya 625 kilobyte ya kan? Kilobyte. Sorry, ini B-nya besar. Saya hapus dulu. Kilobyte per second gitu. Nah, karena kecepatan internet itu sekarang hanya segini rata-rata. Apalagi zaman dulu, apa kabar ketika kita pakai modem US Robotic itu kan. Itu kecepatannya cuman 56 kbps gitu. Maka ketika itu ada MP3 yang dia dikompres sampai 128 kilobit per second. Woi, bahagia banget nih MP3 segini zaman itu. Ini disebut dengan kompres. Sekarang malah MP3 mau dicoba dikasih high res jadi 320 kan.
Nah, itu yang dipakai oleh si iTunes. Tetapi iTunes itu bikin satu yang baru, kontainernya M4A. Kodeknya namanya AAC. Ini dia pakainya 256 kilobit per second. Ini yang dipakai iTunes sekarang nih. Gitu. Nah, nggak mau kalah sama si FLAC. Jadi kan sekarang kalau kita ngomongin masalah LPCM, itu kan kontainernya ada WAV, ada AIF, dulu ada juga SD2, tapi ini nggak terkenal. Kemudian semua sampling itu sebetulnya dia PCM ya. Dulu ada Akai, terus ada S1000 atau S2000, saya lupa, ini Pak David mungkin lebih ingat. Nah, kemudian ada orang lain yang mengembangkan FLAC itu tadi, Free Lossless Audio Codec gitu. Nah, si iTunes nggak mau kalah, iTunes juga bikin tuh yang namanya iTunes. Oh sorry, kok iTunes sih namanya. Si Apple bikin lagi sekarang, padahal ini punyanya Apple loh. Ini WAV punyanya Windows gitu. Kita sebut merek aja. Tetapi si Apple sekarang bikin yang namanya Apple Lossless. Ini dia PCM yang dibawa gitu. Cuman kontainernya kalau Apple Lossless itu bisa pakai M4A. Loh kok sama sih sama yang itu tadi? Yang saya ngomong di awal, kok ada yang MP3 ya di enhance menjadi M4A tetapi kodeknya AAC. Kenapa di sini ada M+? Ini kan kemudian jadi tanda tanya, ya kan? Kenapa demikian? Supaya kita pakai perangkat A, perangkat B, perangkat C, perangkat D, perangkat E, perangkat F, itu dia muternya semua pakai M4A. Whatever dia itu adalah AAC atau dia itu adalah Apple Lossless, ini no problem. No problem. Karena zaman dulu ketika kita FLAC. kemudian berbicara, Ya. FLAC ya Pak, dikembangin orang lain lagi. Maksudnya ada orang yang ngembangin FLAC, Free Lossless Audio Codec. Bukan Jadi Windows sekarang tujuannya sama si Apple urusannya ya? FLAC itu bukan Windows sama Apple, Pak. Bukan. FLAC orang lain lagi, Pak. Kayak MP3, Pak. Lembaga sosial yang lain, Pak. Oke. Bisa kita baca di Wikipedia sih. Saya juga jujur belum baca detail karena menurut saya ketika FLAC itu muncul kurang kerjaan gitu loh. Maksudnya gini loh. Kalau kita mau ngomongin masalah Free Lossless Audio Codec, kan WAV sama AIF itu sudah gampang ngeplaynya di mana-mana gitu. Karena waktu itu ketika FLAC pertama kali muncul, tuh kita dapat file ukuran 80 mega tuh satu album misalnya. Terus kita juga harus download FLAC playernya, dia harus ada player khusus gitu. Kan aneh. Di saat Windows dan Apple itu sudah sangat berhati mulia memberikan WAV dan AIF untuk bisa di-play di mana-mana. Kenapa kita bikin FLAC? Kalau misalnya bikin MP3 dulu itu merupakan tugas mulia. Kenapa? Kalau ngomongin masalah si MP3 kan kaitannya sama ini tadi. Sama baud rate. Baud rate masalahnya. Ketika koneksi internetnya cuma segitu, kita harus thanks to terhadap orang-orang gila yang bikin MP3 itu gitu. Karena waktu itu internet hanya sebesar ini kan, masalahnya di situ. Tapi ketika FLAC menjadi tanda tanya. Nah, si Apple kemudian menyatukan semua itu menjadi M4A biar nanti di-play di mana-mana nggak ada masalah. Whatever di dalamnya itu dia itu kodeknya mau pakai AAC, mau pakai Apple Lossless, no problem. Karena urusannya nanti balik-balik ini semua ada karena adanya yang namanya tadi itu baud rate. Baud rate ini kalau kita ngomongin itu ribet Pak. Gampangnya baud rate itu jalan raya. Gitu. Jalan raya gini. Jalan rayanya mau 2 line atau mau 4 line gitu. Kalau di highway 4 line gitu kan. Untuk bawa satu barang lewat situ menjadi lancar. Tapi apa kabar kalau kemudian yang dibawa itu ukuran trontonnya butuh 8 line, berarti harus tambah dong. Makin besar baud rate-nya. Nanti urusannya lagi kalau kita makin besar baud rate-nya, itu urusannya sama energi kan gitu.
Oke, oke. energi, watt. Nah, akhirnya ke sana juga listrik. Nanti larinya ke sana sih. Oke, oke Om Pandan. Udah ribet Pak, udah Udah pusing ribet. Pak. Udah Butuh 5 pusing. sesi ini, butuh 5 sesi. Mumat. Udah. Aman, Pak Pandan, aman. Saya jadi ngerti. Aman. Ya Iya kalau sih, memang jadi Mas lebih Eni ngerti, saya Pak. nggak khawatir. Cuman kan ya itu butuh ilmu kanuragan yang tinggi ya. Iya, saya akhirnya jadi ngerti kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Saya dari pertama udah pikir flag ini merek. Iya, betul Mas. Soalnya Jadi saya pernah dapat file lagu flag dikirim via Telegram. Masih Ya. bagusan yang waktunya saya. Iya, betul Pak. Makanya kan saya bilang itu Kurang tanda tanya ngerti tuh juga. orang bikin. Iya, banyak yang udah bikin file HRS tapi dengarnya pakai headset. Yes. Padahal headset sendiri terbatas ya. Coba kalau dia Iya, suruh headset pakai, sendiri terbatas. coba Kemarin suruh saya kan dengerin sempat ketemu sama Pak Irawan yang akustik apa namanya? Fanpage-nya, dia IG-nya apa? Trauma akustik. Yes. Pak Irawan dia hobi bikin audio speaker untuk hi-fi. Dan memang ya apa ya Pak Irawan ya? Pak Indra ya, Indra Irawan atau lupa saya. Pak Indra kayaknya. Yes. Dia sempat ngomong banyak dengan saya masalah riset-risetnya untuk bikin speaker-speaker untuk hi-fi. Nah, memang kalau file-file yang dibikin diputar di situ kayaknya sih asik. Soalnya saya nanya ke dia, Pak, kalau BW gimana? BW dibilang jauh. Saya kalau ke Jakarta saya mau deh ke rumahnya dia. Itu Pak banyak petinggi sound system juga ke rumahnya dia. Tapi itu mohon maaf sih Mas Teni, tapi itu kayaknya for golden ears. Kalau saya sih, iya, saya sih masih bronze ears. Nggak berani saya. Artinya itu saya pernah kok ngobrol dengan yang para penganut golden ear itu yang sebetulnya sih rada nggak nyambung sama kita. Artinya saya tambah lucu lagi gini loh, ini dikasih bandul Mas, nanti suaranya bisa fokus ke bandul itu, nanti suara vokalnya bisa geser ke kanan. Ya kita di mixing gimana ceritanya? Kita kalau belajar profesional audio, kita mixing kan vokal di tengah ya, gitu loh. Kan jadi lucu ketika kemudian saya diajak teman-teman itu kemudian pasang bandul di sini, coba rasain Mas, suara vokalnya geser ke kanan. Kalau saya mau geser vokal ke kanan ya tinggal saya geser pen potnya aja. Gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Saya ngobrol sama dia. Saya kan dulu juga sering ikut majalahnya Pak Chandra Gosali kan dulu. Ya, audio video. Audio video. Ya. Masalah apa speaker-speakernya saya sempat ngobrol sama Pak Indra. Ternyata speaker yang dibikinnya dia itu transmission line, tapi versinya dia dan memang udah juara. Ya. Dunia masuk juara dia. Iya, cuman kan itu tadi saya bilang itu memang kayak gini. Iya. Kayaknya alirannya agak-agak berbeda dengan kita. Iya, artinya itu senang dengan mobil-mobil Rolls-Royce dan kita itu sudah senang pakai Mercedes. Nah, masalahnya yang pakai Mercedes itu kan juga banyak akhirnya juga menjadi industri leading gitu kan. Kita juga nggak ada masalah sih, cuman ketika kita lihat orang pakai Rolls-Royce juga kita kan juga nggak ngapa-ngapain meskipun mereka ngomong, "Weh Rolls-Royce gue V6 turbo lo gini ya, Mercedes juga ada kali kan gitu." Cuman kan ya sudah nggak apa-apa, itu biarkan saja kita sama-sama bahagia gitu. Iya sih. Beda mereka kayaknya kurang suka dengan suara yang terlalu bersih. Satu itu malah ada lagi juga kan, wah ini terlalu harsh, ini mereka masih oldies lah, mereka masih pakai untuk beberapa, bahkan pakai untuk ampli-amplinya masih banyak pakai tabung. Betul, dan itu pun juga nggak bisa pakai CD player biasa karena rata-rata CD playernya pakainya Marantz.
Marantz, CD player Marantz. Marantz itu 1 biji kan bisa 6 juta lebih ya. Kalau saya sih ya Marantz. enggak. Tapi memang itu memang nggak apa-apa. Artinya kita senang-senang aja diskusi dengan. Tapi memang beda sih kita dengerin CD audio pakai CD player Marantz sama pakai CD player lain ya yang harga 300.000. Karena masih pakai sebetulnya vinyl. logika sederhananya DAC-nya beda jelas. Itu ibarat kata kita pakai gitu ya. Iya, itu kan sebetulnya secara sederhana ibarat kita pakai soundcard Pro Tools sama pakai soundcard Focusrite ya pasti beda lah. Tapi kalau kita pakai soundcard Focusrite yang seharga Pro Tools itu bisa sama kan gitu. Masalahnya kan chip DAC-nya akan menjadi bagus. Iya. Ya. Sip. Oke, thank you. Jauh Pak, ini udah pusing Pak. Iya. Udah Udah mentok. mentok. Tapi Mantap. nggak apa-apa. Makasih Om Pandan. Yes, sama-sama. Iya, Itu, singkatan Pak. apa tadi, Neil? Apple lossless. Dia ya itu. Ya. Supaya karena itu kan Apple punya iTunes. Nah, si Flag ini kayak gitu nggak mau diputar di iTunes, Nggak jadi mau harus lah. di convert ke ALAC ini. Ya. Gitu. Ya. Ya, ini semua makanya ini sebenarnya juga tidak ada hentinya. Tapi apa salahnya kita memulai gitu? Karena kalau tidak ada yang memulai. Saya pertanyaan dikit nih. Kan kita sering pakai Zoom. Zoom tuh bawa berapa hertz ayo? Ayo, ada yang perhatiin nggak? Nggak Zoom ada. itu bawa berapa hertz? Dia bawa 11.000 Pak. Hanya 11.000 ya mentok ya? Yes, hanya 11.000 bawanya. Itu sampling rate-nya atau bawanya? Sampling rate-nya Pak, sampling rate-nya dia 11.000. Makanya jadi mentok kita 5.000. bisa cukup nyaman mendengarkan di ini. Dan itu akan terus menurun seiring dengan makin banyaknya peserta. Itu sampling rate ya? Berarti mentok 5.500. 5.000 lah. Iya, benar Pak. Iya. Kalau dia di technical support-nya dia nulisnya 11.025 kan ya? Kalau nggak salah. 11.250 sorry. Itu sampling rate kan? Iya, sampling rate jadi cuma 5.000 sekian. Oke, berarti Zoom meeting ataupun Zoom webinar itu mentok berapa? 11.000 ya? 11.000. Itu tidak berpengaruh dengan bandwidth ya Pak? Nah itu justru itu tadi saya bilang semakin besar yang ikut dia akan makin turun Pak. Karena si Zoom ini kan memastikan kecil. Memastikan supaya semua orang akan mendapatkan layanan yang sama baik gitu. Cuman dia juga akan baca ini kok, kan dia akan baca koneksi kita kok. Kalau misalnya memang koneksi kita itu bagus, itu dia akan naik. Ini saya share sedikit ya. Sebentar. Ya, monggo. Untuk mengakhiri, karena kan kita sehari-hari pakai Zoom nih, mosok kita nggak ngerti. Ya, monggo. Sorry, saya salah. Ternyata 24 Pak, artinya 11.000 Pak. Jadi 24 kHz Pak. 24 kHz. Iya, 24 kHz aku cek tadi juga. Nah ini 24 kHz. Jadi dia akan baca koneksi kita juga. Makanya kalau kita pakai Zoom yang di PC atau yang di Mac, itu kita bisa lihat bandwidth kita itu berapa cepat. Nah, kalau kita itu lemot, si Zoom ini akan otomatis menurunkan sampling rate-nya. Terus turun, pokoknya bagaimana dia harus mencapai, karena gini bedanya sama kita kalau di recording Pak. Kalau di Zoom, itu mereka capaiannya ini packet loss. Packet loss-nya harus 0%. Terus kemudian jitter-nya harus sekecil mungkin. Itu yang harus mereka capai. Sehingga kalau memang itu ada problem di koneksi kita, si Zoom otomatis menurunkan itu, termasuk menurunkan kualitas gambar, Pak. Frame per second-nya kita akan diturunkan. Karena pencapaiannya dia harus packet loss-nya 0%. Maka kalau kita ikut Zoom yang dia sampai patah, itu berarti packet loss-nya kan udah lebih dari 0%. Itu berarti memang koneksi kita yang sangat-sangat buruk. Gitu. Ya langsung begitu otomatis ya Pak? Otomatis Mas. Jadi dia baca ini. Si Zoom itu baca ini loh.
Kan dia di overall dia bisa baca bandwidth kita. Kita upstreamnya berapa? Oh, ini upstream kita hanya 94 kbps. Downstream kita 787 kbps gitu. Nah, ini dia baca itu. Kalau ini dia misalnya dengan bandwidth sekian, itu dia bisa menyajikan suara sekian, bisa menyajikan video sekian gitu. Nah, kalau misalnya lebih rendah koneksinya, berarti dia akan menurunkan kualitas gambar maupun kualitas suara. Karena capaian dia bukan ada capaian kualitas suara bagus atau kualitas gambar, bukan. Tetapi capaian dia harus packet loss-nya 0%. Itu Zoom tuh. Oke. Maka kalau kita ngomongin Zoom, berapa sih koneksi yang pas untuk Zoom? Saya bilang kalau untuk Zoom paling nggak 5 Mbps udah cukup, 5 megabit ya. 5 megabit per second sudah cukup untuk Zoom. Tapi kalau nanti kita tanya, aku mau live streaming di YouTube, butuh berapa? Oh, upstreamnya minimal 15 megabit per second. Kalau mau ngupstreamin 720p dengan 48 kHz. Itu urusan sama baud rate itu juga, cuman dalam dunia praktisnya. Baud rate itu karena isinya adalah rumus. Jadi kalau kita mau ngomongin baud rate, ya mending kayak tadi itu jalan raya aja deh, jalan tol berapa line gitu. Oke. Ya, thank you, Prof. Ya, Pak. Lumayan pusing. Ya, enggak, harus pusing, harus pusing. Karena saya aja nggak pusingnya baru sekarang, gara-gara ditotong Pak Tafid. Segala sesuatu kalau nggak pusing ngapain dipelajari. Justru kita belajar karena tadinya pusing. Terus setelah dipelajari benar-benar pusing gitu, itu yang benar. Itu juga ngomongin baud rate juga ke wireless microphone loh nantinya. Oh iya, makanya ini kalau tidak ada yang memulai, siapa yang memulai gitu ya. Ini akan saya upload. Makanya kenapa wireless microphone bisa hilang, bisa segala macam. Terus kalau kita lalu lintas, kenapa sekarang dari Dante ke mixer pakainya LAN? Karena LAN itu bisa sampai 10 gigabit per second gitu. Jadi kalau 10 gigabit per second dibagi 8 aja, berarti nanti kan ketemu itu megabyte per second. Itu. Ya, jadi urusan dengan dalam 1 detik itu dia bisa memindahkan data seberapa banyak. Itulah baud ya. Yes. Jadi kita sudah tahu baud, BAUD. Terakhir ya. Terakhir sebelum kita muntah beneran. Kalau kebanyakan kan muntah. Jadi ada baud rate, ada bit rate, ada bit, lalu ada byte. Ya, kita harus bisa bedakan. Kita sudah bisa membedakan semua ini. Mudah-mudahan. Begitu. Nanti akan bit huruf kecil kayaknya B-nya, Pak, bukan? Enggak, binary. Enggak, tetap besar. Yang beda itu bit sama byte. Kalau di singkatan baru beda kapitalisasinya. Yes. Kalau urusannya tadi megabit per second itu kan karena kita harus membedakan antara megabit per second dengan megabyte per second. Ya, jadi urusannya dengan KBPS atau KBPS. Ya, kalau dulu zaman warnet juga kan kita sering ketipu tuh, warnet sekian kbps, ya B-nya kecil. Ya kali download file MIDI 25 kbps aja 2 menit. Makanya. Iya, benar. Siapa yang masih ingat download file MIDI, kita nyolong MIDI, lama betul, padahal cuma 25-100 kbps loh. Iya. Itu aja bisa 2 menit. Apa kabar sekarang download MP3? Ya, apa kabar sekarang download atau upload YouTube. yang tadi saya bilang, YouTube.
Yang tadi saya Yes. bilang 1,5 GB 12 jam. Ini kalau mau panjang lagi urusannya, itu kenapa kita sekarang pakai frekuensi 5G gitu. Kita panjangin minggu depan, Mas Padan. Minggu depan. Ya. Kalau sekarang Sekarang udah kita 2,4 kepanjangan. saja. Sekarang udah kepanjangan. Jadi ini kalau B-nya besar jadi byte ya. Yes. Ya. Baik. Kalau B-nya kecil jadi bit B. gitu ya. Nah, jadi ini nggak ada kelarnya dan tidak ada masalah gitu. Kita punya Zoom meeting ataupun webinar yang beraneka ragam di kelas yang mana, di kelas yang mana gitu. Buat malam ini terima kasih semuanya. Jam sudah menunjukkan pukul 10 lebih 41 menit 30 detik 20 frame. Jadi terima kasih Om Teni yang sudah mengurus semua ini. Ini termasuk grup net meeting yang terlama ini. Siap. Salam klip. Salam NIRC. Pandan masih sempat ikut NIRC, sempat lewat zamannya? Oh iya dong, itu kan apa Iya. yang bisa kita lakukan di 56 kbps ya MIRC. Di MIRC, Friendster udah kesini Friendster ya. Udah iya, MIRC mau ASL, PLS ya, udah. Pasti Ternyata ingat. cuma beda room. Iya, beda room sebelah doang, kencan dah. Ya, Selesai. oke. Thank you. Ya. Pak Daniel tolong di stop recordingnya, nanti soalnya mau Iya. di sharing.